Karena iya betul, saya setuju. Itu makna lahiriah. Yang dimasukkan adalah apa sih makna secara rohania atau makna secara teologis. Itu kan kamu tidak ada di dalam Qur'anmu. Seperti misalnya contoh, seperti misalnya begini loh, Ariel. Kalau kita tanya sama Muslim, kenapa kamu mempersembahkan korban Idul Adha? Kalian cuma mengatakan, nah itu kan ikuti milah Ibrahim. Ada orang yang tidak makan daging setahun sekali, biar mereka dijadikan gulai, tongseng dan sebagainya. Loh itu bukan makna korban. Artinya kamu tidak tahu makna korban yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi kamu melakukan satu ritual, tapi kamu nggak ngerti sunat, tapi kamu nggak tahu maknanya. Melakukan idul kurban, tapi kamu nggak tahu makna korban. Gitu loh, Ariel. Betul nggak? ya paham, betul. Oh, kakaknya ini dari Jawa juga dah. Aku jawab sama kamu. Apa? Ada pertanyaan ulang itu, Ariel. Kalau kau tidak menemukan jawaban dari pertanyaan tentang sunat dalam kitabmu, carilah sesuatu jawaban atau informasi yang lebih lengkap daripada kitabmu. Kalau kitabmu tidak bisa memberikan informasi secara lengkap, untuk apa kamu bertahan? Coba Ariel disunat umur berapa kamu? Kamu disunat umur berapa? Aku kalau nggak salah umur 5-6 tahun, 5-6 tahun. Oh, kamu Jawanya Jawa mana kamu? Jawa Timur, Kak. 5-6 tahun. Nah padahal kalau ngikuti milah Ibrahim disunatnya umur berapa? 8. Bukan harus tentang umurnya harus sama atau harus gini-gini. Beda-beda sih, Kak. Kalau di dalam Islam sih, waktu sunat itu tidak ditentukan. Nah itu kamu nggak ngikuti milah Ibrahim. Karena perjanjian Allah dengan Abraham itu bayi yang berusia 8 hari harus disunat. Nih, anak yang berumur nih, kamu baca ya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Kalau milah Ibrahim berarti harus 8 hari. Jelas. Kalau setahu saya sebagai umat Islam yang ya kurang lah, maksudku kurang ngerti di dalam banget lah maksudku gitu. Karena memang dalam kitab pun tidak secara dalam kitab pun tidak secara eksplisit menjelaskan tentang sunat atau yang lain. Dalam kitab pun tidak menjelaskan secara eksplisit tentang sunat. Wah. Aduh, oke lah. Kita ya kencangkan tap-tap lah. Bagi yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa love orange-nya. Jangan lupa share-nya teman-teman. 1 orang 3 kali share. Jangan lupa tap-tap layarnya teman-teman. Kita tembuskan ke 200 kali tap-tap teman-teman ya. Ke 200 kali tap-tap ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Jangan lupa love orange. Thank you yang sudah kasih gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati yang sudah kasih gift-giftnya ya. Hilang deh guys. Thank you love orange-nya ya. Ini lama nih turun. Oke. Makasih gelang-gelangnya ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terbangkan donat. Oh, nanti saya pargoy di sini. Yang mau dibaca kodamnya terbangkan donat. Halo, selamat malam. Bro, jangan berisik dulu di situ. Ya. Jangan berisik. Iya, backgroundmu berisik tuh. Kamu nyetel apa itu? TV-mu dimatikan dulu. Enggak, bukan TV. Ini ada teman di sebelah. Ya udah, matikan dulu, jauh-jauh dulu. Oke. Jauh-jauh dulu.
lah. Turun dulu Bang ya. Silakan. Makasih yang udah kasih gift-gift ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat malam, Dudong, Islam Kristen. Halo. Halo. Dudong, Islam Kristen. Malah berisik. Ngejedok di atas lagi, aduh, turun dulu ya. Celok silakan. Kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-share-nya teman-teman ya. Kencangkan. Oh, turun lagi. Oke. Fatan. Islam Kristen enggak ini? Kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman. Kencangkan share-share-nya teman-teman. Tap. Halo Fatan, Islam Kristen. Salam RK. Oh ya. Gimana Bang? Salam Bu Langsung Sofi. langsung aja Bang. Apa yang mau disampaikan? Soalnya kita lagi fokus hari Islam. Ya, saya mau nyampaikan aja. Terus maju. Kami mendoakan kalian lah. Terima kasih Ya. Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan memberkati kalian ya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Saya turun Bang. Oke, silakan. Mana Islam yang mau naik? Atau udah nggak berani? Layarnya teman-teman, tap-tapnya kita kencangkan, tembuskan ke 200 teman-teman ya. Tap-tap layarnya kita tembuskan ke 200 guys ya. Tembuskan ke 200. Aduh. Satu-satu ya. Halo, bro, Islam Kristen. Halo. Aduh, turun dulu ya, kok diam ya. Halo. Oh, lama kali ya. Ini nggak ada ya. Islam kita harus pancing buat lama-lama dulu dengan mereka ini, main-main dulu ya. Teman-teman, biar enak ya. Kita main-main dulu dengan mereka teman-teman ya. Halo, selamat malam. Nadia, Islam Kristen. Halo, Ya, Islam Kristen, Nadia. Islam bang? Ya, bisa buka kameranya? Nggak bisa ya? Silakan. Tak bisa bang. Ya, jadi apa tujuan gerangan kisanat naik ke atas? Tidak, awak nonton lab abang nih kan, bagus-bagus sekali. Ya udah, masuklah Kristen. Tak mau Kalau itu kau bang. bilang bagus-bagus, masuklah kau Kristen. Bagus-bagusnya tuh mantap-mantap kali cara-cara abang bicara nih, macam ngegas ya kan. Ya kalau gua gak ngegas, emang gua motor. Ya makanya kan awak penasaran juga sama abang gas pula aku kan. Ya jadi kau mau kugas apa? Jangan ngegas biasa aja, terus aku kuat bang ngegasnya. Aku mau ngegas, kenapa kau tidak puas? Ya. Bahas lo bang, apa yang mau bicarakanlah. Kau mau tanya apa naik ke atas? Yang apa yang mau kau tanyakan? Tidak, masalah-masalah tentang Tuhan itu. Ya kenapa? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah udah. Tidak, Ya, cuma itu aja. tidak menurut kitabmu, tapi bukan menurut kitab Alkitab. Tidak menurut kitabmu. Ya, Jadi Yesus itu kitab abang bukan Tuhan. Kitab abang mengaku itu Tuhan. Siapa? Ya. Kalau di Mesias kitab itu abang Tuhan. itu mengaku itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ya. Kenapa? Ya. Kalau kitab pun tidak mengaku Yesus itu Tuhan, karena memang informasinya hanya sebatas nabi. Ya, bukan informasi, itu bukan informasi, itu turun-menurun dari Rasul. Turun-menurun dari Rasul. Ya. Oh, jadi kau percaya? Kalau apa kan ada pula ngarang-ngarangannya kan? Pening pula Tidak aja ada dia. karangan-karangan kita. Semuanya berdasarkan fakta kok. Apa yang dilihat dan apa yang didengar kok. Yang karang-karang itu adalah ketika tidak punya kesaksian. Nah, ketika Muhammad mendapat saksi dari Gua Hiro, siapa saksinya? Itu Apakah Jibril. itu bisa dibenarkan tanpa kesaksian Muhammad mengatakan aku adalah nabi? Siapa saksinya?
Lalu kau bersyahadat Jibril bang. Muhammad Kalau yang adalah abang utusan, bilang bahwa Nabi itu Muhammad tuh, adalah utusan Allah. Coba kau dengar dulu. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Emang kau menyaksikan? Alkitab bisa dipercaya karena disaksikan oleh banyak orang. Dengan mata mereka melihat, dengan telinga mereka mendengar. Muhammad menjadi nabi. Siapa yang menyaksikan? Jibril menyaksikan bang, Jibril. Jibril Malaikat Jibril. Bukan Gimana? manusia, bukan manusia. Kalau dari abang itu kan manusia mengarang-arang itu Tuhan kan itu. Gak, bukan mengarang-arang. Jadi ketika Yesus membangkitkan orang mati itu sebuah karangan. Yesus membangkitkan orang mati itu sebuah karangan. Ya. Enggak, coba kau dengar baik-baik. Yesus membangkitkan orang mati itu sebuah karangan. Yang menjadi sebuah karangan itu adalah ketika ada bukan. Kalau Yesus membangkitkan orang mati itu bukan sebuah karangan. Yang karangan adalah coba yang menjadi sebuah karangan itu adalah ketika berbicara tanpa sebuah saksi. Oke? Sekarang kalau cerita tentang Muhammad itu bukanlah sebuah karangan, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika Muhammad membelah bulan, tujuannya apa? Bentar dulu bang, yang kita bahas tadi itu. Bang, Yesus membangkitkan orang mati apa dan disaksikan oleh banyak orang itu sebuah karangan enggak? Tidak. Tidak kan? Berarti Sama kayak abang. berarti kesaksian yang ditulis oleh Rasul-Rasul itu benar. Berarti Jadi abang suara sendiri abang. kesaksian yang ditulis oleh para rasul itu benar. Karena menyaksikan dan mendengar langsung Yesus membangkitkan orang mati. Betul? Ya, ada. Betul. Nah, sekarang Muhammad membelah bulan tujuannya apa? Maksudnya? Muhammad membelah bulan, Nabi membelah bulan, tujuannya apa? Apa? Putus-putus bang, putus-putus. Muhammad membelah bulan, tujuannya apa? Ini udah dekat-dekat ini. Membelah bulan? Ya, Nabimu membelah bulan, tujuannya apa? Bisa ngegas bang. Saya tidak Pelan-pelan aja dengar, lah. karena saya sudah pakai teriak-teriak juga kau tidak dengar. Jadi saya dengar, saya condongkan mulut saya ini ke kamera biar kau dengar. Aku masuk tujuan di sini nih bagus-bagus, ingin jumpa abang aja ya kan? Ya aku tahu, makanya aku udah dekatkan muka aku ini biar kau Iya, dengar suaraku ini. bergantung aku ngomong sama abang, makan pelan-pelan lah. Nggak bisa Oke. aku ngomong jadinya. Oke, aku pelan-pelan. Muhammad membelah bulan, tujuannya apa? Kalau masalah belah bulan bang, awak belum tahu pula kajian itu ya kan? Awak belum kan kajian tinggi ya pak? Jadi butuh kajian. Iyalah bang, awak belum ngaji lagi. Hubungan kau belum ngaji dengan tinggal menjawab Muhammad membelah bulan apa? Bang, gini bang, cara naiknya Nabi kita Muhammad ini ke langit, langit 1 sampai ke 7. Oh, berarti kok nggak ada. Ya, siapa yang menyaksikan ketika Muhammad naik sampai ke langit ke-7 itu siapa yang menyaksikan? Jibril bang, Jibril dia mengangkat dia naik ke atas. Tuhan Yesus. Kau Yang tanya. mengatakan dia naik itu kan cuma dari mulut nabimu. Yang mengatakan dia menerima wahyu itu kan kamu cuma dapat dari mulut nabimu. Yang ditanyakan ini loh. Oke, Nadia. Saya kasih tahu kamu contoh ya. Ketika Musa itu mengatakan dia bertemu Tuhan, dia menerima wahyu untuk membebaskan bangsa Israel, itu dikasih tanda-tanda mujizat. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Musa di atas gunung, itu seluruh bangsa Israel menyaksikannya. Mereka mendengar Tuhan berbicara kepada Musa dan mereka takut. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, seluruh bangsa itu menyaksikan bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa. Dan mereka berkata, jangan Tuhan berbicara kepada kami, nanti kami mati. Biar Tuhan bicara saja sama kamu.
Nah sekarang pertanyaan itu ketika Musa menerima wahyu ya, disaksikan seluruh bangsa Israel. Makanya 10 perintah Allah itu, ketika Musa menerima 10 perintah Allah, itu orang Israel tahu diperingati sebagai hari turunnya hari raya Shavuot atau Pentakosta, yaitu hari turunnya 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Itu diperingati tiap tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Sivan. Lah pertanyaan kita, ketika Nabi Muhammad menerima kitab, ada kitab turun dari surga, menerima wahyu. Kamu tahu nggak? Makanya sampai sekarang malam Lailatul Qadar, malam turunnya Ya, malam Al-Quran itu tidak. Lailatul Qadar itu Nabimu nggak tahu, Nabimu tidak tahu tanggal berapa, nggak tahu tanggal berapa karena nggak ada saksinya. Sedangkan ketika Musa menerima Taurat itu ada saksinya. Makanya mereka tahu tiap tanggal 6 dan tanggal 8 bulan Sivan. Karena tanggal 6 bulan Sivan Musa pada waktu di Gunung Sinai dia turun menerima 10 perintah Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dari balik awan dengan guru dan guntur dengan kilat yang menyambar-nyambar, dan seluruh bangsa Israel menyaksikan bagaimana Musa berbicara, Tuhan berbicara kepada Musa dengan tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Dan Nabi Musa aja nggak bisa bikin mujizat. Ketika ditanya, apa tandanya kamu Rasulullah? Apa tandanya kamu diutus oleh Allah? Coba kamu bikin mujizat. Muhammad berkata, kami juga menanti-nantikan mujizat loh. Nabimu aja nggak bisa bikin mujizat kok. Bukan. Ya. Mbak, Tuhan dapat mujizat nggak? Kenapa? Dipanggil Mbak. Gimana? Mbak, Kenapa dia bilang? Tuhan Yesus itu dapat mujizat, dia nggak bisa menghidupkan orang meninggal, bisa mengobati Iya. orang mati. Iya, itu tandanya dia disertai Roh Allah. Pasti dia bisa melakukan sesuatu yang manusia biasa tidak bisa lakukan. Oh, jadi kalau Yesus itu Allah ya Kak ya? Kalau dia bukan wujud manusia, jadi dia Tuhan itu. Ya, Yesus berkata dia itu diutus Bapa. Dia adalah firman Allah yang diutus Bapa ke bumi ini. Makanya Yesus berkata, aku turun dari surga, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup. Jadi dia itu datang dari surga ke bumi ini. Ya. Makanya kemanusiaan Yesus itu bukan berasal dari hasil dari hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, melainkan hasil inkarnasi firman Allah di dalam rahim Maria. Maria masih perawan pada waktu itu, dia bisa mempunyai anak. Karena Yesus itu bukan manusia biasa. Dalam awak mengaji Kak, Bunda Maryam itu dilahirkan itu mendapati wahyu dari Allah ke atas. Iya, Maryam itu kan tidak bersetubuh dengan laki-laki, betul? Betul. Iya. Lalu kemanusiaannya dari mana? Gini Kak, dia diberi kayak mana ya? Nama Tuhan ini segala apapun dia lakukan dia bisa. Kamu baca nggak surah 4 ayat 171, baca nggak? Kamu punya Quran di situ? Oh, saya nak megang Al-Quran pula di sini Kak. Nah, peganglah sekarang. Buka surah 4 ayat 171 ini, dibukain Bang RK nih. Nah, coba Kak bacakan sama aku Kak. Nah, coba baca. Hai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dalam ini nggak ada ya. Nah, makhluk yang diciptakan ini nggak ada dalam kurung ini, jangan dibaca. Ini nggak ada ya dalam Al-Quran. Nah, ini terjemahannya nggak pas. Dikatakan begini bahasa Arabnya ya. Sesungguhnya Isa Al-Masih itulah utusan Allah dan kalimat dan firman-Nya yang diturunkan kepada Maryam dan roh daripadanya. Saya kasih tahu kamu, Isa yang kau samakan dengan Tuhan Yesus Kristus itu, saya kasih kamu untuk analogi supaya kamu mempermudah ya, bahwa dia itu adalah firman yang tadinya di surga, diutus oleh Allah yaitu Bapanya untuk turun ke bumi menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi dia itu bukan
dari manusia yang kemanusiaan itu berasal dari hasil air mani hina. Ya. Bentar Seperti kak. Quranmu katakan. Macam nabi apa yang membelah lautan itu tuh dia dapat mukjizat juga. Musa. Ya, Nabi Musa bisa dia membelah lautan. Begitu Iya. juga lah pikir aku nih kak, begitu juga lah Nabi Tuhan Yesus ini bisa menghidupkan orang mati. Kan itu kan semuanya kan wahyu dari Tuhan, dari Enggak. Allah. Enggak, karena di dalam Alkitab, di dalam kitab Yesaya, dikatakan begini, jika Tuhan itu datang sebagai manusia, maka dia akan disertai tanda-tanda yang ajaib. Yaitu bahwa dia akan mencelikkan mata orang buta dan membangkitkan orang mati. Sebentar ya, aku carikan ayatnya supaya kamu baca. Bentar ya. Oke. Ada suaraku? Oke, ada. Bang, udah makan abang? Udah makan? Udah makan kamu? Oke, jangan tanya udah makan lah. Awak nanya kan abang ngegas. Kita boleh debat tapi janganlah ngegas bang. Awak nanya abang udah makan belum? Udah makan. Nah gitulah bang. Awak pun udah makan juga, siap makan awak. Dari mana? Dari Sumber bang. Oh, oke. Salam kenal. Ya gitulah masalah kenal juga aku Jangan sama abang. baper, Pak. Jangan baper ya. Kita kencangkan tetap layar ya, teman-teman ya. Kencangkan tetap. Awak udah makan Tetap babi. aja di sini. teman-teman, tetap. Awak udah makan babi di sini. Awak makan babi di sini. Iya. Makan babi. Mantap lah, enak ke kan? Enak, mau coba. Bang, makasih lah, awak udah kenyang pula awak. Beng. Lapar jadi kenyang. Kenyang jadi lapar kalau B2. Lah, tambah naik juga lah badan abang nih. Iyalah, masa kurus terus awak. Coba bukakan Yesaya 35 ayat 4. Cepat bang, bukakan bang. Yesaya 35 ayat 4, 5, Yesaya 35 ayat 4 ya. sampai ayat 6. Yesaya 35 ayat 4 sampai 6. Kita baca ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir Stop. yang hangat. Oke. Jadi dikatakan Tuhan sendiri akan datang untuk menyelamatkan kita. Dan ini tandanya ketika dia datang untuk menyelamatkan kita. Mata orang buta akan dicelikan. Orang lumpuh akan berjalan. Dan orang bisu akan bicara. Lalu kalau kita buka ya di dalam perjanjian baru. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya, apakah engkau itu yang dijanjikan? Apakah engkau itu yang kami nanti-nantikan? Dia sendiri. Sebentar. Kau dengar Sebentar. baik-baik, simak Dengar dulu, baik-baik. dengar. Kau dengar dan simak. Gimana? Ya, ini Alkitab. Alkitab, Ya. bukan Alkitab. Ya. Perjanjian lama. Lalu dalam perjanjian baru, ketika Yohanes Pembaptis bertanya, engkau sendiri kah itu yang kami nanti-nantikan? Lalu Yesus berkata nih kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, coba kita juga bisa buka ayatnya. Tadi selain Yesaya 35, kita buka. Katakanlah kepada Yohanes Pembaptis. Kita buka di mana ya? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nih, kita lihat nih di Yohanes 7 pasal 20 Yohanes 7 ayat yang ke-20 sampai dengan
23 coba. Bang RK bacakan. Yohanes 7 ayat 20. Enggak, ayat 20 sampai dengan 22. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepadanya mereka. Hanya satu perbuatan yang kulakukan. Bukan itu, benar. Jangan itu bang, itu salah itu. Sorry, Lukas 7. Sorry, Bang RK. Lukas 7 ayat 20 sampai dengan 22. Lukas 7 ayat 20. Oke. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dan segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Yesus dengan orang buta. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi taya, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi dengar ya, tadi di perjanjian lama, Nabi Yesaya itu bernubuat bahwa Allah akan datang sendiri untuk menyelamatkan kita, menjadi penebus kita. Lalu tandanya, kalau Allah itu datang, mata orang buta akan dicelikan. Orang bisu akan bicara, orang lumpuh akan berjalan. Kamu baca juga di dalam Yesaya, dikatakan roh Allah ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Lalu sekarang orang-orang bertanya, Yesus, engkaukah dia itu yang akan datang ke dunia ini? Lalu Yesus berkata, ceritakan sama Yohanes apa yang kamu lihat. Bahwa mata orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi dia menggenapi semua nubuatan di dalam perjanjian lama bahwa Allah sendiri akan datang. Dan ketika Allah datang, dia punya tanda. Ya, jadi ketika Yesus membuat mujizat itu bukan sembarang, bukan untuk show off, bukan untuk pertunjukan, tidak. Dia menggenapi semua apa yang dikatakan di dalam Alkitab perjanjian lama bahwa ketika Allah datang untuk menyelamatkan kita, akan ada tanda-tanda yang menyertainya. Loh, kok mana orangnya? Oh ya, ini si Nadia. Oke, lanjutin Bang RK. Oke, seperti itu. Nadi, jelaskan? Ya bang, awak dengar ya. Ya, sudah jelas toh? Bentar lah bang ya, awak ngaji dulu ya bang ya. Ya, sana ngaji lah. Aduh. Lord Kancil, silakan kita gasin mereka dulu teman-teman ya. Kita gasin mereka dulu ya teman-teman. Gasin. Halo Lord Kancil, Islam Kristen. Oke, selamat malam bang. Ya, selamat malam. Islam Kristen. Apa bang? Abang Islam atau Kristen? Jauh dulu dari anak-anak. Islam bang. Muslim Ya. Muslim bang. Ya, bisa buka Oke. kameramu? Ntar bang, saya pakai baju dulu bang. Ya, jauh dari kamera, jauh dari anak-anak dulu ya. Jauh dari anak-anak ya. Jauh dari anak-anak ya. Ini lagi di kamar bang. Ya, ke kamar lah, ke kamar aja. Jauh dari anak-anak ya. Oke, selamat malam bang. Ya, selamat malam. Bagaimana? Aduh, Sebelum bertanya, bisa dibacakan Matius 4 ayat 2. apa? Matius 4 ayat Enggak, 2. langsung aja pertanyaannya. Matius 4 ayat 2 kenapa? Enggak, saya minta dibacakan dulu bang. Terus, maka Yesus dibawa oleh roh di padang gurun untuk dicoba iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 Bukan itu, malam, Bang. akhirnya lapar lari ke Baik. Yesus. Coba Yesusnya diganti Tuhan bang. Enggak, di situ kemanusiaan, di situ berkata Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia dicobai. Sabar, kau perhatikan dulu. Di ayat yang pertama, di situ dia mengatakan Yesus kan? Shh. Jangan ngopi dulu, biar saya jelaskan kamu. Lihat ini, di ayat yang pertama, ini Yesus dalam keadaan manusia dicobai. Perhatikan, jangan potong omongan saya, biarkan saya jelaskan.
dalam ayat pertama ini kita lihat dalam pendahuluan ini, dalam sebagai manusia dia dicobai tetapi dia tidak berdosa. Tetapi kita lihat di ayat yang terakhir atau di ayat pertengahan, ayat yang ke-7, di sini dalam keadaan sebagai kuasanya sebagai Tuhan. Janganlah engkau cobai Tuhan Allahmu. Di sini otoritasnya. Nggak, yang saya bahas ini di ayat 2, Bang. Enggak, kau pikir kita turun celana turun ayat kan? Enggak, Alkitab itu satu kesatuan, satu perikop. Tidak bisa kau bilang hanya baca ayat 1 saja, tidak bisa. Karena kita bukan turun celana turun ayat, tidak. Kita Ya, bukan. makanya saya ada di situ, Bang, di ayat 2. Pertanyaan kamu ada di ayat kedua, Situ, tetapi Alkitab ya, ada di. Gini kamu diam. Pertanyaan kamu ada di ayat pertama, tetapi Alkitab itu satu kesatuan. Ya, jadi Alkitab itu satu perikop. Makanya Alkitab itu ada latar belakangnya, ada isinya, ada penutupnya. Jadi kalau kau hanya baca fokus di ayat pertama, tidak bisa. Alkitab bukan gitu. Alkitab tidak bisa Oke, saya turun bertanya, celana, Bang. turun ayat, tidak bisa. Yesus berkuasa. Yes, dia berkuasa. Dia berkuasa. Berpuasa. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Matius pasal 28. Anda pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Kamu pengikut Yesus? Anda berkuasa. Anda berpuasa. Yesus berkuasa. Saya sebagai orang Kristen, saya berkuasa. Puasa. Puasa. Saya berpuasa. kuasa. Yes, saya berpuasa. Pengikut Yesus itu berpuasa, Pak. Gereja itu berpuasa Anda sebelum disunat. Natal dan sebelum Paskah. berpuasa. Dia Yesus melakukan disunat. puasa raya. Yesus disunat. Yesus disunat, betul, karena dia Yahudi, Anda bukan disunat. orang Arab. Anda disunat. Anda disunat. Saya bukan orang Yahudi. Hei, kan pengikut Kamu- Yesus. Sunat Anda kan kamu pengikut kenapa Yesus. disunat? berlaku bagi Pengikut orang Yesus. Yahudi. Sunat Kamu kan itu pengikut berlaku. Yesus. Sekarang saya Sunat tanya itu loh, berlaku Yesus untuk orang dibaptis. Kamu dibaptis gak? Yesus dibaptis, kamu dibaptis gak? Yesus tidak Jawab dibaptis. pertanyaan saya. Katia, Katia. Dibaptis. Baca Matius 16 ayat 16. Barang siapa percaya Oke, dan betul. dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak dibaptis, dia akan mati selama-lamanya. Yesus dibaptis. Yesus berpuasa. dibaptis. Kamu Yesus dibaptis berpuasa. gak? Yesus dibaptis. Kau dibaptis tak? Saya tidak. Ya, berarti kau sudah. salah. Sunat ya. Ayat yang lain kau pakai. Anda disunat Ayat yang tidak? lain kau pakai. Tetapi Anda ketika disunat bilang tidak? Yesus dibaptis, Anda disunat Tidak tidak. harus sunat, Pak. Orang Kristen Anda itu disunat harus tidak. Katanya pengikut tidak Yesus. mengharuskan orang di luar Yahudi Katanya bersunat. pengikut Yesus. Oten. Goblok. kenapa kau ngamuk? Tuhan Yesus memberkati kau, saudara ya. Semoga kamu, makasih Bang Jakob. Tuhan Yesus memberkati kamu karena bahasa surganya kamu mungkin seperti itu, ya. Akhirnya kelihatan juga Islamnya ya, teman-teman ya. Ya, bahasa surganya mungkin di surga mereka mungkin bahasanya seperti itu ya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi pasien selanjutnya. Coba jangan turun lah. Saya masih Padahal ingin perintah main-main. yang utama itu adalah dibaptis, ya. Makasih ya, saya dapat ini loh, Bang Den LB, terima kasih ya, yang di YouTube. Aduh, makasih, aduh. Malam kakak RK, selamat malam. Selamat. Malam kakak, shalom. Oh, Kristen, Iya. gimana bang? Ada Sama, yang mau Bet. disampaikan? Ya beta orang Kubang tidak. Yang tadi itu beta panas, makanya beta suruh RK kasih naik beta cepat supaya beta tantang dia, babi satu tuh. Sonde. Katong orang Kristen, sonde bilang begitu. Sonde baik. Tidak, Baik. maksudnya Katong, begini kakak. Begini kakak, katong Iya, beta- orang Kristen, katong tunjukkan katong punya kesaksian yang baik dan benar, kesaksian hidup. Katong Iya, sonde siap. bisa membalas dong seperti itu, sonde baik. Ya. Siap kakak sayang, Karena siap kakak katong sayang. orang Kristen, sonde boleh seperti itu. Katong harus baik-baik. Siap kakak sayang. Siap. Hormat. Iya, siap. Beta panas, makanya tadi beta suruh cepat Bang RK kasih naik beta untuk bareng dia, kok beta tantang dia. Dong biasa Bisa. bilang Sherlock. Dong biasa bilang Sherlock. Beta suruh dia Sherlock. Beta Sherlock dia datang atau dia begitu. Kalau dia jago begitu. Sonde usah. Kasihilah musuhmu, itu hal yang baik. Doa bagi Iya, siap. Oke. Itu orang Siap. Kristen. Katong sonde boleh sama dengan dorang.
Ya, Sonde kita usah. mengalah saja, Bang. Saya juga kadang-kadang panas ya. Bahkan saya tantang mereka untuk datang ke sini. Tapi nggak ada tuh yang berani datang ke Amerika tuh, Bang RK. Sonde Nggak ada bisa, dulu. soalnya nggak punya duit kan ya. Baik seperti apa Sonde usah. Jangan sama mereka, Bang Jamrut. Kalau mereka dikit kan gue gorok leher lu, gue jadiin lu sate, gue mutilasi lu, gitu. Oke. Mereka tuh sukanya membunuh kita, Bang Jamrut. Jadi jangan, udahlah, kita biar aja lah. Anggap aja mereka ini kita perlu kasihani karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Oke. Iya. Oke, Bang Jamrut, Tidak, saya Tuhan mau. berkati ya. Ya, beta sonde marah, cuma beta masuk naik lah debat baik-baik lah begitu. Sonde apa? Saling Memang- menghormati. Karena Betul, kesaksian betul. hidup katong, dong bisa ikut bertobat. Ya, jadi katong sonde usah tanggapin dengan emosi. Sonde baik. Katong orang Iya, timur ini siap. darah panas sama-sama. Jadi kita saja santai-santai aja, Bang. Ya, baik. Makasih kakakku. Oke, shalom. Ya, makasih kakak. Salam turun kan ya. Kupang ya. Maju terus, Kupang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Karena jangan sampai kita seperti seorang petinju yang sembarangan memukul. Pada akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Ya, karena kesaksian hidup kita banyak jiwa dimenangkan. Bukan cuma pemberitaan Injil. Tetapi kesaksian hidup kita, hidup kudus kita. Itu bisa memenangkan orang. Itu teman-teman ya. Makanya saya bilang hiduplah kudus sama seperti Kristus itu kudus. Iya, tadi ubur-uburnya lewat ya. Terima kasih. Di mana anak singa nih? Biasanya ada paus-paus pun lewat. Ibunya paus belum lewat ini. Nanti ada paus ini nanti lewat ini malam ini. Ya, terima kasih teman-teman untuk supportnya ya. Semua. Ahmad silakan Ahmad. Bang Jakob, thank you ya Bang Jakob ya. Tuhan Yesus memberkati Bang Jakob ya. Nah itu kan, itu langsung ada. Bang Mika ini cuma bercanda itu Bang Mika. Bang Mika ini. Paus pun langsung lewat. Yang ini sih Ya. susah. Shalom. Sinyalnya susah itu kayaknya. Halo, sinyalnya susah itu. Dia dari tadi sinyal susah itu. Halo. Oke, kita naikin dulu ya. Naikin dulu. Jigo, silakan Jigo. Lagi Kita gempa kencangkan kali tetap ini. layar ya. Kencangkan tetap layarnya, kencangkan share-nya teman-teman ya. Kita tetap sabar. Ya, di-tap-tap teman-teman, di-like. Ya, Tap-tap. malam. Malam, selamat malam. Ya, Selamat salve. Salve, gimana Bang? Ada yang mau sampaikan sesuatu? Ya, saya mau tanya sesuatu. Saya orang Timor Leste. Oh, Timor Leste. Bagaimana Bang? Ya, kakak jelaskan dulu secara dalam Alkitab tentang Adam dan Hawa. Itu Adam dan Hawa itu kan anak dua laki-laki ya. Kenapa mereka lanjutkan generasi mereka? Maksudnya generasi gini. Jadi kita fokus pada sebuah keselamatan yang Allah turunkan dan Allah janjikan. Ya. Dan ini semua orang Kristen wajib tahu. Wajib tahu apa? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ini dasarnya. Saya kurang paham, tapi saya jelaskan secara soteriologi atau keselamatan ya. Allah menjanjikan yang namanya juru selamat. Ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah menjanjikan juru selamat atau kabar baik lewat keturunan perempuan. Ya, jadi Allah tidak pernah menjanjikan sebuah agama agar manusia itu selamat. Tidak. Ya, tidak, Allah tidak menjanjikan itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang Allah janjikan itu adalah kabar baik dan juru selamat. Kabar baik. Dalam bahasa Ibrani namanya besorah. Gemah kabar baik atau kabar baik yang Allah janjikan. Jadi Injil itu dalam bahasa Yunani itu namanya Evangelion. Ya. Allah menjanjikan kabar baik. Allah menjanjikan besorah. Allah menjanjikan Evangelion. Nah, puncak dari kabar baik itu ada puncak dari Injil yang adalah kabar baik itu ada dalam Yohanes 1 ayat 14. Di dalam bahasa Ibrani namanya basar fesakan betok. Jadi basar itu kata dasar.
Yang kayak tadi saya sebutkan tentang Besora. Jadi puncaknya adalah sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itu puncak dari Injil. Jadi Injil itu bukan kitab fisik benda mati. Bukan. Harus kita pahami. Karena sabda menjadi manusia tetap hidup. Tidak mati. Jadi sabda itu hidup. Jadi sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itu puncak dari Injil. Yohanes 1 ayat 14. Makanya dalam bahasa Ibrani, basar, fisyakan, betoklu. Ada penggunaan basarnya. Jadi Rasul Paulus pun menuliskan sesuatu di dalam Galatia pasal 8. Jikalau orang atau malaikat datang memberitakan Injil dari berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia, Maranatha. Injil berbeda adalah memberitakan Yesus tidak mati, memberitakan Injil-Injil yang lain. Nah itu, walaupun itu malaikat itu terkutuk. Jadi puncak dari Injil itu, kabar baik itu adalah sabda menjadi manusia. Gitu. Intinya tentang keselamatan itu dulu. Kita pasti selamat ya karena sabda itu menjadi manusia dan kita mengaku dengan mulut, hati percaya kita dibenarkan. Gitu ya, saudara ya. Itu hal dasar dulu. Iya. Saya paham. Tapi pertanyaan saya itu, tadi saya bilang Adam dan Hawa itu anaknya semuanya laki-laki, Kain dan Abel. Mengapa? Maksudnya gimana Ibu Sofi? Saya kurang begitu paham. Maksudnya Kamu nggak baca Kejadian 5? ya saya tidak baca sih, tapi saya mau Kita tanya. baca dulu Kejadian 5. Di dalam Kejadian 5 kamu baca, Adam dan Hawa itu memperanakan banyak anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Oh. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan ini perempuan. Enggak. Terus. Itu maksudnya Adam dan Hawa yang Diciptakannya diciptakan. mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Terus, Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Top. Saya kasih tahu kamu ya. Pada waktu manusia diciptakan, dia itu menciptakan yang jantan dan betina. Dia menciptakan maskulin dan feminin. Kedua-duanya bernama Adam. Jadi ketika Allah berkata, Adam, di manakah engkau di Taman di Eden? Itu dia tanya kepada kedua-duanya. Dia cari kedua-duanya, baik yang laki-laki dan perempuan. Ya. Kedua-duanya adalah imam besar di dalam Taman di Eden. Makanya orang Kristen itu, saya prihatin, banyak tidak baca Alkitab sih. Ya. Jadi kadang orang sangka itu istrinya Kain dari mana Bu Sopi? Lah ini jelas dikatakan Kejadian 5 ayat 4. Adam itu memperanakan banyak anak laki-laki dan perempuan, bahkan usianya mencapai 930 tahun. Tetapi karena Anda tidak baca Alkitab, Anda tidak ngerti. Yang diceritakan di dalam kitab Taurat Musa itu hanya yang penting-penting saja, Pak. Hanya keturunan Kain, Set, dan Habel. Cerita itu aja. Tapi sebenarnya ada banyak lagi manusia, ya, itu yang tidak diceritakan karena pada waktu itu tidak penting. Dia menceritakan pentingnya janji mengenai kedatangan Mesias ini. Itu adalah fokus daripada kitab Taurat Musa. Jadi jangan lagi tanya nanti Kain istri dari mana? Ya dari anak-anak Adam dan Hawa ini. Gitu loh. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh dan macam-macam. Karena tidak baca Alkitab lah, maka banyak orang kan tidak ngerti. Ya jelas ya Pak Jiko ya. Jadi Adam bukan hanya memperanakan anak laki-laki, tapi juga anak perempuan yang banyak. Ya. Oke, ada lainnya nggak yang bertanyakan? Kalau enggak kita ke Muslim dulu ya. Kita ke Muslim dulu ya, Abang ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya udah paham. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sepakat kita harus rajin baca Alkitab, teman-teman. Ya, supaya kita dituntun Tuhan. Ya. Halo, selamat malam. Aikram Fauzi. Aikram. Ya, halo Kak. Ya, Islam Kristen? Islam pasti. Islam Kak. Ya, tahu. Kemana kita main-main dulu Bu Sofi. Ya, silakan. Soalnya Islam. Bisa tolong Kakak bacakan langsung saja. Apa pertanyaanmu? ayat Langsung di saja. Injil Kakak. Langsung saja pertanyaanmu apa? Ngejar sekali. Langsung saja pertanyaanmu apa? Saya tahu kamu mau framing, apalagi nggak on cam. Saya tahu.
Iya. Ya, apa tujuan kamu apa? Ingin bertanya apa? Silakan langsung pada poinnya. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih Kak. Tapi bisa tolong dibacakan dulu. Ya, habis satu pertanyaan sampai saja. satu. Silakan kamu pertanyakan. Oh, satu aja pertanyaan, oke. pertanyaanmu. Silakan, karena kamu gak on cam. Satu pertanyaan. Lah malah ini ngopi. Jangan ngopi-ngopi, langsung aja. Kamu bacalah Alkitab sendiri. Jangan suruh saya baca. Kamu baca. Kamu buka, kamu baca. Kamu baca Alkitab. Siapa tahu Roh Kudus masuk dan jamah hati kau. Halo? Ikram? Aduh, mau framing ini guys. Turun. Kok Ibu Sofi? Maaf, Bu Sofi. Aku Lah kok salah kasih turun ya Kak? ya, salah kamu. Maaf Bu Sofi. Coba naik lagi, saya salah pencet. Turun. Kamu mau framing. Mana Bu Sofi tadi? Aduh. Maaf Bu Sofi, maaf. Saya salah pencet ini. Aduh, Islam ini mau pura-pura. Salah pencet. Nggak apa-apa, beda kasih naik aja. Mau framing itu Bu Sofi. Selamat malam Pak. Selamat malam Islam Kristen. Ya. Cuma satu pertanyaan Pak. Ya, Islam atau Kristen? Ya. Islam. Ya, buka kameranya Pak Usman. Maaf Pak, lagi Enggak, mati saya minta kau buka kamera. Jangan kau Mati sengaja dalam lampu Pak, kegelapan. mati lampu. Buka kameranya. Nggak bisa Pak. Ya udah, gak bisa. Berarti satu pertanyaan kami jawab, jangan protes. Ya oke. Silakan. Saya minta, bukan dari tulisan yang dibaca ya. Tunjukkan dan buktikan hari ini dan saat ini bahwa Yesus benar ada dan hidup dan bisa dilihat dengan mata. Itu aja. Aduh, kamu lagi. Kamu kan bukan saksi Yehova. Kok gonta-ganti nama loh? Yesus itu ada dan hidup. Aziz. Sekarang, bukan Aziz. membaca Nggak, tulisan. dulu, Aziz. Kamu nggak malu tak gonta-ganti nama, nyamar kemana-mana tuh? Kamu nggak? Jawab aja. Iya, kamu buka kamera dulu. Oh, Yesus itu tidak Aziz, mati, kamu yang buka kamera benar-benar hidup. dulu. Buka Bukan kamera fiktif. Kamu buka kamera Caranya dulu. jangan tunjukkan tulisan. Saya nggak percaya tulisan. Buang dulu tulisan dan buktikan Kok kepada saya buang tulisan? Berarti Quranmu dibuang. Itu saya Aziz, rasa. kamu tuh udah dari zamannya Ya, Bu Uti mainin sampai dia. sekarang lo nggak berubah-ubah kamu. Jawab dulu. Mainin dia. Ini Saya mantan minta saksi Yehova tulisan. Kak. Namanya Aziz ini. Oh, Temannya Bu mainin Uti dia. dulu. Udah lama ini framing-framing dia Saya mah. minta bukan tulisan. Saya tidak minta Pantaslah, mati udah dan sesat kau di saksi. Tapi buktikan bahwa Yesus benar Pantaslah ada kau hidup. udah sesat di saksi Yehova. Kamu tuh gonta-ganti nama juga kamu aku udah kenal kok. Ya, aku udah tahu kok. Tunjukkan buktinya Yesus itu hidup. Kan kalian mengatakan hidup. Tunjukkan. Saya lihat bisa dengan mata. Kalau saya tidak bisa lihat, berarti dia mati. Fiktif namanya. Halusinasi. Pak, yang fiktif itu, Angan-angan dongeng semata. yang Sama dengan membaca Gatot Kaca. yang dongeng itu Superman. adalah yang tidak ada saksinya, Pak. Mana buktinya Yesus Kalau hidup? kau buktinya Yesus hidup adalah banyak saksi yang melihat tentang Saya nggak butuh kebaikan banyak dan itu kuasanya. tulisan itu. Saya butuh sekarang. Saksi lebih Kau dari tunjukkan 500 saja. orang, Dengar, 5.000 dengar. orang menyaksikan bahwa Tunjukkan di depan mata Yesus saya bahwa Yesus itu hidup. Kau panggil Yesus Ya. turun di depan Asdi Osman. Bahwa Yesus itu hidup. Itu saksinya banyak orang. Ketika saya sudah mati, data saya tetap ada, fakta saya tetap ada. Karena banyak yang menyaksikan saya di TikTok. Ada jejak saya yang membuktikan bahwa saya hidup. Oke, sekarang jejak Muhammad itu hidup di mana? Jawab. Saya minta Yesus itu hidup, bukan tulisan. Yesus itu hidup, betul dia Mana itu Yesus hidup. mati? Tunjukkan batang hidungnya. Banyak yang Tunjukkan menyaksikan hidungnya. bahwa dia itu hidup. Nabi Muhammad kan udah mati. Nabi Muhammad udah mati, udah kuburannya. Ya Yesus udah. mana bukti Apa sejarahnya dia hidup? Apa ini? Sejarahnya Yesus hidup. Bukti sejarahnya dia Ada hidup, banyak mana? di Israel sejarahnya Yesus hidup. Mana saya lihat? Masa Fakta tentang apa? Yesus. Fakta tentang Yesus pernah ada. Ya, fakta tentang Yesus Sekarang tentang ini, ada. kau buktikan. Coba diam. Sekarang ini kau buktikan. Fakta Yesus itu tetap ada, jangan ngotot. Fakta Yesus itu ada, kamu ngotot, saya turunkan kamu lalu saya jelaskan. Adanya gereja kelahiran di Israel. Bukti Yesus itu ada. Gereja segala bangsa di Taman Getsemani, bukti Yesus pernah injak jejaknya di situ. Bukti Yesus itu ada. Ada gereja makam kudus, membuktikan Yesus pernah mati. Ada gereja kenaikan di Israel, membuktikan dia terangkat ke surga.
jejak-jejak Yesus Kristus dan pengalaman-pengalaman spiritual itu membuktikan keeksistensi dan fakta bahwa Yesus itu ada. Jelas. Sekarang, bukti Muhammad pernah Isra Mi'raj. Jawab. Bukti Muhammad pernah Isra Mi'raj. Jawab. Mana jejaknya Muhammad Isra Mi'raj? Itu ada. Itu bukan bukti. Mana Muhammad pernah Isra Mi'raj? Jawab. Mana Muhammad pernah Isra Mi'raj? Bukan Lo, turun ke lo. Jejak-jejak Yesus Kristus itu ada. Dari gereja kelahiran di Israel ada. Apa lagi? Via Dolorosa. Di Israel kita melihat ada Via Dolorosa. Membuktikan keberadaan Yesus yang betul-betul dia memikul salib dalam Via Dolorosa. Gereja Makam Suci ada. Semuanya ada. Nah, bukti ada jejaknya. Muhammad Isra Mi'raj, mana jejaknya? Jawab. Siapa Islam yang bisa menjawab? Islam yang bisa menjawab jejak Isra Mi'raj jadi Muhammad. Coba, mari kita jawab. Siapa yang bisa? Ada jejak kami, jejak Yesus Kristus. Ada. Nah, jejak Muhammad apa? Ketika dia Isra Mi'raj. Coba. Halo. Gak ada jejak Muhammad Isra Mi'raj. Coba. Kalau ada, coba jelaskan jejak Muhammad itu Isra Mi'raj. Muhammad Isra Mi'raj. Coba. Kalau ada. Halo, masa depan. Masa depanku. Islam Kristen. Halo? Ya, Islam Kristen. Buka kamera. Gelap, saya dalam kamar. Buka kameramu. Gelap, saya di dalam kamar. Oh, memang kau selalu gelap. Yesus Kristus ada jejaknya. Boleh jawab nggak? Oke, Yesus Kristus ada jejaknya. Di mana jejak Isra Mi'rajnya Muhammad? Jejak Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ialah yang Saya tanya ditekuni dan diimani sampai sekarang, yaitu jejak saksinya siapa? Saksinya siapa? Kalau lihat bicara sebelum bicara jejak, bicara dulu saksinya siapa? Kemudian jejak-jejaknya. saksinya Jibril, jejaknya itu sholat. Oke, jejaknya itu adalah sholat. Ketika dia melakukan Isra, pertama kali dia Isra di mana? Pertama kali Muhammad itu Isra, dia Isra pertama di mana? Di Yerusalem. Dia ke Mekah dulu kan? Ya kan? Dia ke Mekah dulu kan? Iya. Betul, Ya. sepakat. Dia ke Mekah dulu sebelum dia Isra ya ke dia itu ke Mekah dulu, betul? Masjidil Haram. Oke. Sekarang kalau kamu bilang itu saksinya Jibril, Jibril itu sesuatu yang tampak atau sesuatu yang tidak tampak? Hanya Muhammad yang bisa melihat. Hanya Muhammad yang bisa lihat. Hanya Muhammad saja yang bisa lihat. Dari mana berbicara tentang diri ganda saksi sementara hanya Muhammad saja yang bisa melihat? Apakah kesaksian Muhammad kalau Muhammad yang bisa melihat, apakah kesaksian Muhammad itu benar? Ataukah Karena apakah Muhammad, ini pertanyaan, ataukah apakah itu mengada-ada? Jawab. tidak ada yang Kalau mengatakan. saya bilang begini, saya pernah pergi ke surga, turun naik saya pergi ke surga, tidak ada saksi, kau percaya ke tidak? Kasih dong saya kesempatan bicara. Makasih gift-nya yang di YouTube, terima kasih. Jawab. Muhammad itu kekasihnya Allah. Muhammad itu kekasihnya Allah. Terus? Sebelum manusia diciptakan, Nur Muhammad itu lebih awal. Ketika Nabi Adam. Oke. Nur Muhammad ini berarti nurnya Allah, termasuk bagian. Nurnya Allah. Nur Sehakikat. Muhammad. Sehakikat. Hakikat. Sehakikat. Berarti Muhammad itu kudus. Muhammad suci. Suci. Kalau sehakikat Muhammad ini sehakikat dengan Allah, kata kamu, betul? Tidak Karena dia sehakikat. nurnya Allah. Betul? Nurnya Muhammad
Nurnya Cahaya. Muhammad ini termasuk cahayanya Allah, Kekasih. kekasihnya Allah. Berarti Muhammad suci, kudus. Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Sehakikat. Tidaklah, tidak ada sehakikat karena Oh, tidak sehakikat. Intinya dia suci. Oke, saya ikuti maumu. Dia suci, betul? Suci. Suci. Pertanyaan saya, kenapa dia menikahi anak usia 6 tahun? Apakah itu termasuk kesucian? Dia menikahi Aisyah pada 6 tahun, lalu digauli pada usia 9 tahun. Apakah itu termasuk kesucian? Manusia zaman dahulu dengan manusia zaman sekarang berbeda, Pak. Enggak. Postur tubuhnya, Kalau fisiknya dia berbeda. nurnya Allah, Nur Muhammad, apakah dia termasuk suci ketika dia menikahi anak usia 6 tahun? Ya, karena pernikahan itu suci kan. Siapa yang bilang pernikahan itu haram? Di mana Al-Quran membahas bahwa pernikahan itu suci? Jawab. Saya tunjukkan kau sebuah data ya. Saya tunjukkan kau sebuah data. Coba kau jawab dulu sampai sebelum saya tunjukkan kau sebuah data. Mana? Pernikahan itu suci. Coba. Ketika Sofia bin Huyai, kamu tahu nggak Sofia bin Huyai? Tidak tahu saya. Tahu nggak? Tidak. Tahu Sofia nggak? Tidak. Salah satu istri dari Rasulullah. Tidak, saya tidak mau membaca keterangannya. Kenapa tidak mau? Takut. Bukannya Sofia binti membaca Huyai. keterangannya. Hah? Sofia binti Huyai. Sekarang gini, saya kasih kamu analogi sederhana. Ketika Sofia itu punya suami. Suami dari Sofia itu, ya, adalah Kinana. Ya, suami dari Sofia itu adalah Kinana. Nih, kamu lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat ini Sirah Nabawiyah. Ibnu Hisham. Ibnu Hisham berkata, lihat ini. Kita lihat, ini. Ini dari sini ya. Kemudian benteng Al-Kamus, bentengnya Bani Abu Al-Hukaik. Dari orang tersebut Rasulullah memperoleh tawanan wanita. Dan di antara tawanan tersebut adalah Sofia bin Huyai. Ya, bin Akab yang saat itu adalah istri dari Kinana. Betul? Betul? Ya, Sofia binti Huyai ini istri dari Kinana. Betul? ya. Betul tak? Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Kinana? Sampai Rasulullah menikahi dia, menikahi Sofia. Apa yang terjadi dengan Kinana? Kinana kan istrinya Sofia, suaminya Sofia. Apa yang terjadi dengan Kinana sehingga Rasulullah menikahi Sofia? Jawab. Karena peraturan pada zaman itu budak belian. Kan budak, kamu bilang Sofia itu budak. Sementara Sofia itu istrinya orang lain, istrinya Kinana. Oke? Sofia itu istrinya Kinana. Bacanya terus. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa Sofia itu menjadi istri Rasulullah? Apa yang terjadi dengan Kinana? Ya, karena saya kan belum bisa jawab karena nggak tahu alur ceritanya, belum Nah, baca. kalau kamu belum baca alur ceritanya, mari kita baca alur ceritanya. Nih, nah, kita baca. Nih, kemudian, nih kita dari sini ya, dari sini. Kinana bin Rabi dibawa menghadap Rasulullah karena kekayaan Bani Nadir. Oke, ada di dalam kekuasaannya. Kekayaan Bani Nadir ada dalam kekuasaannya Kinana ya. Beliau, Rasulullah, Nabimu menanyakan kekayaan tersebut kepada Kinana. Nih, dia tanyakan. Namun, Kinana tidak mengakuinya. Kemudian salah seorang Yahudi lain datang menghadap Rasulullah dan berkata, aku sering menyaksikan Kinana mengelilingi reruntuhan benteng tersebut setiap pagi.
Rasulullah bersabda kepada Kinana bin Rabi, bagaimana pendapatmu bila kami menemukannya padamu, maka bersabdalah kepada Kinana, maka kami akan membunuhmu. Kata Rasulullah, kami akan membunuhmu. Kinana bin Rabi, lihat ini. Kinana bin Rabi menjawab, silakan. Rasulullah ya menyuruh para sahabatnya untuk menggali reruntuhan benteng itu hingga akhirnya, lihat ini, sebagian dari kekayaan orang-orang Khaybar itu dapat dikeluarkan dari dalam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Kinana tentang kekayaan lainnya. Lihat ini. Rasulullah bersabda kepada Zubair bin Awam, siksa dia hingga engkau mengorek tuntas yang di dadanya. Zubair bin Awam menyalakan api dengan batang kayu di dada Kinana bin Rabi. Kinana tidak mengaku juga. Ya, Kinana tidak mengakui juga kekayaan itu. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Nih. Kemudian mendorongnya kepada Muhammad, ya bin Maslamah. Kemudian dia perintah Rasulullah untuk apa? Memenggal kepalanya bagian atas kematiannya. Kinana dipenggal. Kinana adalah istri siapa? Sofia kan? Lah kenapa kabur? Kenapa kabur? Kenapa? Kenapa kalian kabur? Saya coba baca loh. Seram ya? Seram memang. Seram memang. Itu seram. Mau lanjut lagi? Mau lanjut lagi? Kita baca sampai habis toh. Kita baca sampai habis. Malu kan? Ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-share-nya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya. Ya, 1 orang 3 kali share. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung ya. Silakan Ahmad. Coba kamu renungkan itu. Ya, apakah itu sebuah pernikahan yang suci? Ada pernikahan, memang ada pernikahan di bawah. Tapi suaminya diapakan dulu. Bagaimana perasaan seorang istri ketika suaminya dipenggal? Bagaimana? Coba Ahmad, kamu jawab. Kamu Islam kan? Lalu istrinya nikah dengan orang yang memenggal. Rasanya gimana? Saya kan cuma tanya. Ya, saya tunggu. Halo, Ahmad Zani, Islam Kristen. Ya, silakan. Islam Kristen. Islam. Ya, bagaimana kamu merespon bacaan dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Baca yang saya terus, bacakan Bang. lagi? Baca sampai habis dulu. Oke, kita baca sampai habis ya. Nih Bang. Rasulullah bin Zubair Awam siksa dia hingga mengorek tuntas apa yang ada di dadanya. Zubair Awam menyalakan api dan batang di dada Kinana bin Rabi. Kemudian Rasulullah mendorong kepada Muhammad bin Maslamah. Kemudian dia memenggal kepalanya sebagian balasan atas kematian saudaranya Mahmud bin Maslamah. Ini si Kinana ini istrinya adalah Sofia sebelum dipenggal kepala. Ya, yang kamu tanyakan ke saya apa? Yang saya tanyakan kepada Abang adalah ya, mengapa demikian? Ada pernyataan yang dikatakan dari pertanyaan sampai untuk apa? Yang menjadi pertanyaan saya adalah Sofia itu istrinya siapa setelah kematian Kinana? Ya, seperti yang sampean baca tadi kan Kinana. Setelah itu ketika Kinana meninggal, salah satu dari istri Rasulullah itu siapa? Sofia enggak? Ya, itu termasuk. Karena Sofia itu. Ya. Terus? Karena Sofia itu orang janda. Janda karena apa? Rasulullah itu. Sofia jadi janda karena apa? Itu tadi.
Karena meninggal tadi. Siapa yang membuat dia sampai meninggal? Ya, Atas karena- perintah siapa dia punya ini di ini? Atas perintah siapa? Iya, itu karena balas dia kan istilahnya berkhianat. Atas katanya atas perintah siapa? Iya, yang seperti kamu baca kan. Kamu jawab dong, Rasulullah itu kan gitu. iman kamu. Atas perintah siapa? Iya, seperti kamu baca itu Rasulullah di situ kan? Oke. Iya. Atas perintah Rasulullah. Iya. Jujur kayak begitu. Terus? Iya, yang kamu baca itu sesuai kamu yang baca aja saya. Lalu dia jadi jendes kan? Ya. Kalau misalkan di situ keterangannya sampean itu baca itu si Sophia itu dijadikan istrinya Rasulullah karena dia itu janda. Jendes atas dasar? Ya, atas dasar karena janda. Karena dia jendes. Terus? Kenapa dia sampai jadi jendes? Ya seperti tadi, katanya seperti yang sampean baca itu seperti Coba itu. kamu jawab jujur, kenapa dia jadi jendes? Kamu tuh gimana? Tadi udah jawab, kenapa kamu harus saling ditekan-tekan saya, goblok? Ya saya harus tekan-tekan, jangan ngamuk dong bang, santai. Kenapa dia jadi jendes? Pertanyaan saya, kenapa Sofia jadi jendes? Bisa jadi jendes? Suaminya diapakan? Kamu sudah baca seharusnya paham. Ya saya hanya mengulangi, karena ini bagian dari literasi. Mengulangi dari apa yang dibaca. Oke. Ya. Kenapa Oke. Sofia bisa jadi jendes? Karena suaminya dibunuh atas perintah Rasulullah seperti itu Nah, kan? udah, Nah, clear. udah, apalagi yang mau? Udah clear, sudah selesai. Nah, udah selesai. Beruntungkah sampean? Apanya? Merasa beruntung kah dengan jawaban itu? Ya saya rasa kau jujur, udah clear. Udah. Satu kamu memandang, mendengar dan melihat, betul. Oke, gini aja, Bang. Oke, terima kasih untuk itunya. Kalau saya sih ya istilahnya abang berkata apapun istilahnya silakan gitu kan. Abang itu sepertinya kayak ini ya, agama Muslim itu seperti nggak suka ya. Enggak, saya lagi mengajak kamu diskusi, bukan masalah suka tidak suka dengan Muslim. Saya lagi berbicara tentang diskusi, keimanan, sirah nabawiyah, Al-Quran, hadis, Alkitab. Kita sama-sama berbicara di sini, bukan berbicara suka dan tidak suka, tapi berbicara perbandingan antara kedua agama ini seperti apa. Betul. Nanti Bang, kalau abang seperti itu, jadi istilahnya abang itu di kubu Kristiani kan. Kita kan di kubu Islam gitu kan. Nanti kalau sampean Islam perbandingan itu akhirnya yang endingnya itu sampean nggak suka dengan agama Muslim. Enggak, saya tetap santai. Iya, santai pun istilahnya secara santai itu secara istilahnya sampean itu kan. Iya, udah mungkin itu persepsi kamu, urusan kamu. Jadi apa lagi sekarang? Jadi kita seorang Muslim, saya seorang Muslim itu ya. Jadi seolah-olah istilah sampean itu istilah membanding-bandingkan antara agama sampean dengan agama. Apakah ada sebuah dasar hukum kesalahan ketika kita melakukan diskusi lintas agama? Boleh, Mas. Ya, Boleh. nggak masalah kan? Nggak ada menjadi permasalahan kan ketika kita melakukan diskusi lintas agama? Sepertinya kan mengintimidasi kayak gitu. Nggak, bahasa intimidasi itu adalah bahasa yang salah. Maka Kalau dari- saya berbicara saya mengintimidasi, berarti saya kena pelanggaran hukum. Di mana saya melakukan intimidasi? Oke, gini aja. Itu istilah gini ya. Pokoknya kalau Nggak, saya jawab. Kamu bilang saya intimidasi. Di mana dasar hukumnya? Iya, bukan dasar hukum, tapi istilahnya kan seperti menyalahkan istilahnya Jangan, saya tidak menyalahkan. Saya lakukan compare di sini. Perbandingan, tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Oke, terserah sampean mau apa ya. Gini aja, kalau saya sih Mas, istilahnya berhati-hati aja. Nanti ada sesuatu yang istilahnya Saya tolak di dalam nama Yesus. Darah Yesus saya tolak apa yang kau nubuatkan, karena itu berasal dari si jahat, saya tolak dalam nama Yesus. kenapa ditolak? Ya karena kuasa kamu ingin membuat sebuah pernyataan yang kurang bagus ke saya, jadi saya tolak dalam nama Yesus. Ya silakan. Ya nggak usah kau ngancam-ngancam aku. Enggak. Ya maksudnya istilahnya ya fair-fairan aja. Ya fair-fairan, ayo kita diskusi. Berani kau diskusi secara akademis? Kau tunjukkan, buktikan keimanan kamu?
Buktikan Allah kamu ada, saya buktikan Allah saya ada. Akademis. Oke, gini aja. Oke, saya mungkin saya kurang berpengalaman ya Mas. Jadi istilahnya cuman saya sekedar nanggapi aja. Nah, kamu lebih pintar mungkin. Saya bukan masalah di sini, bukan masalah pintar dan BOTL, bukan. Di sini berbicara tentang keimanan dan kita diskusi secara akademis. Tidak mengintimidasi, tetapi iman kamu ya seperti itu. Iman saya seperti ini. Kita lakukan compare. Mas, gini, perbedaan itu nggak bakalan menyatukan, Mas. Pasti ujung-ujungnya debat. Karena Iya, memang itu kan. Makanya topiknya kan debat lintas agama. Justru itu. Makanya Ya udah. kalau misalkan sampai diskusi, bilang kata diskusi itu istilahnya untuk mendapatkan solusi kan? Diskusi dapat solusi. Betul nggak? Ya, betul. Ya, kalaupun satu misalkan yang dibahas, misalkan istilahnya satu agama, tentu dapat solusinya. Ya udah, kamu main TikTok udah berapa lama? Gak tahu saya, gak ingat. Ya, kamu turun, kamu buka di TikTok, tulis Bang Juma Live. Kau lihat di situ setiap hari mereka bahas Alkitab. Kau naik di Bang Juma, lalu kau bilang, Bang Juma, Ripa, Nanda, jangan dong bahas Alkitabnya gitu. Itu kan kitabnya orang. Gak boleh dibahas kitabnya orang, gak boleh. Bilang ke si Juma, jangan ngomong ke saya. Dulu, sampean udah pernah ke Zuma belum? Kau sudah pernah ke Zuma belum? Kamu. Oh, Juma pernah ke sini. Ku cendol-cendolin dia. Karena dia mau bahas Alkitab. Ya udah, aku buat dia jadi cendol-cendol di sini. Nah, sekarang kau turun, Ahmad Zaini, kau turun, kau ketik tuh di TikTok Bang Juma Live. Nah, di situ ada Sugi Kristolog. Bukan kristologi, karena dia tidak paham tentang Kristologi. Dia tidak paham tentang kristologi. Ada Sugi Kristolog, ada si siapa Ripa, ada si Juma, ada si siapa. Lihat mereka bahas Alkitab di situ. Nggak usah nyuruh saya seperti itu. Turunlah. Turunlah. Inilah. Ini yang kedua kalinya naik di live-nya saya nih. Silakan. Dia belum tahu naik di live. Halo, selamat malam Zuma. Ini Zuma udah naik nih. Open game cepat Zuma. Juma, open cam cepat. Bukan dulu. Bentar. Ini Juma udah naik nih. Oh, lihat nih, Juma udah naik nih. Ini Juma yang diserupakan. Ini Jumamu udah naik. Zuma Halo. palsu. Wah, Juma berubah rupa. Selamat malam. Ya, selamat malam Juma. Islam Kristen? Selamat malam saudaraku. Selamat malam juga saudaraku yang akan menjadi saudara seiman dengan saya. Mbak temanmu ini siapa namanya? Alhiyat Indonesia. Ibu Sofi aja. Ibu Sofi. Ibu Sofi. Ibu Sofi. Terus? Bukan Lazada, enggak, Shopee aja ya. Nah ya, terserah kau, bukan batu. Begini kawan. Terus Waktu menjadi pertanyaan. Ya saya bertanya, jangan tanya balik. Kenapa tak? Takut kau ditanya. Pada saat orang bertanya pula. Ya karena kau takut ditanya imanmu. Dua arah. Baik-baiklah. Iya. Gini, ini aku baca di situ Yesus bergelar Al-Masih, oke? Ya. Muhammad bergelar almarhum. Maksud di situ apa? Maksudnya adalah hanya Yesus. Al-Masih itu artinya berbicara tentang Al-Masih. Yesus tidak pernah bergelar almarhum karena dia bangkit dari kematian. Muhammad kenapa almarhum? Apakah Muhammad bangkit? Sehingga tidak mendapatkan gelar almarhum.
Yesus hidup dong karena Kalau dia bangkit. Muhammad oke. Kalau saya ini versi saya. Kalau Yesus bergelar Al-Masih karena dia almarhum, dibunuh. Gelar Al-Masih itu berbicara tentang Mesias, ya, berbicara tentang Kristus. Dan Yesus Kristus berkata bahwa Mesias itu harus datang, mati, menderita, bangkit dan naik ke surga, genaplah nubuatan dari para nabi. Makanya dia mendapatkan gelar Al-Masih karena dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Nah, Muhammad bangkit dari kematian enggak? Ya, Muhammad kalau kebangkit dari kematian berhantu lah. Jadi hantu kayak mau aja meninggal bangkit ya jadi hantu. Oke, pertanyaan kamu sangat bagus. Pada zaman itu ketika Yesus bangkit, ya, murid-murid menyangka bahwa itu hantu. Menyangka Yesus adalah hantu. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, apakah hantu memiliki tulang dan daging? Saya tanya, itu pertanyaan, saya kasih pertanyaan ke kamu. Apakah hantu bertulang dan daging? Tuh hantu adalah berbentuk angin. Saya tanya, apakah, jangan kemana-mana. Apakah hantu bertulang dan berdaging? Yesus bertulang dan berdaging. Karena dia roh. Yesus bertulang dan berdaging. Ketika dia bangkit, apakah itu hantu? Ya, Masakah hantu memiliki tulang? Masakah hantu memiliki daging? Ya terus gimana buktinya yang di kuburan di Yerusalem itu? Bukti yang ada kuburan itu. Oke, ya, kuburan Yesus. Saya jelaskan ke kamu. Makam suci atau Golgota, ada makam suci. Itu ada makam suci itu dibuat menjadi gereja makam suci. Kemudian Yudas yang kalian katakan yang menggantikan itu salah. Karena Yudas membeli sebidang tanah itu di bagian lembah. Makam suci itu di atas, Golgota itu di atas. Yudas membeli tempat yang namanya Hakaldama di sebuah lembah. Dan sampai sekarang bukti bahwa Yudas itu mati di Hakaldama bukan di Golgota adalah tanah yang dibeli Yudas itu dikutuk dan tidak ditempati oleh siapapun di Israel. Karena tanah itu terkutuk. Dan tanah itu tidak ada bangunan. Di atas tanah itu tidak ada bangunan. Karena tanah itu terkutuk. Namanya Hakaldama. Yesus bangkit dan dia mati di tempat yang namanya Golgota. Bukan Hakaldama. Ini dua hal yang berbeda. Dua tempat yang berbeda. Dan dua orang yang berbeda. Oke? Sekarang, berbicara tentang Yesus Kristus. Ya. Isa-mu mendapatkan gelar Al-Masih. Siapakah yang mendapatkan gelar Al-Masih itu? Siapa yang memberikan? Ya, Isa Al-Masih itu artinya dia Isa. Itu Nabi Isa. Tapi Yesus tidak ada gelar. Saya tanya, kenapa Isa mendapatkan gelar Al-Masih? Karena pas di hari kematiannya itu. Saya tanya, kenapa Isa mendapatkan gelar Al-Masih dalam Al-Quran? Ya itu sejarah. Saya tanya, jangan bicara sejarah. Karena Islam tidak berbicara tentang sejarah. Islam berbicara tentang Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Isa disebut Al-Masih dalam Al-Quran? Al-Masih itu apa menurut Al-Quran? Saya nggak tahu, menurut abang aja. Aku bertanya. Nanti kalau masalah itu nanti aku tanya lagi yang lain ya. Tanya ustadzmu, kenapa Isa mendapatkan gelar Al-Masih? Al-Masih itu menurut Al-Quran nama atau gelar? Itu gelar. Di mana? Surah berapa, ayat berapa Al-Masih itu adalah gelar? Makanya aku bertanya, jelas aku bodoh di sini. Kalau di dalam kekristenan, Kristus itu atau Al-Masih itu gelar. Jelas, datanya jelas. Dan itu di dalam Lukas pasal 2. Yesus disebut Kristus. Siapa yang menyatakan? Malaikat sendiri. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih itu gelar atau nama? Kau bilang gelar. Di mana ayat Al-Qurannya? Tapi di situ ada bacaannya gelar. Kalian sendiri. Tahu, di situ kan bacaannya itu Yesus bergelar. Kau bisa diskusi nggak? Kau bisa diskusi nggak? Saya tanya kamu. Kamu bisa diskusi nggak? Kalau diskusi aku nggak pandai. Aku bertanya aja. Iya, karena kamu yang bertanya. Memang kau bertanya terus. Kau hanya berani bertanya. Kamu tidak berani ditanya balik. Karena memang gini, kamu takut di dalam kitabmu tidak tertulis, tidak ada datanya.
satu itu, kedua aku tak pernah membacanya, jadi sama. Coba kamu tanya, coba saya jelaskan ke kamu, jelaskan ke saya. Menurut Al-Quran, Yudas, kamu bilang kan orang Islam kan banyak mengatakan Yudas yang disalibkan, betul? Ya, karena ya betul kata orang, karena menurut Di mana dalam surah dalam Al-Quran Nurul Karim mengatakan Yudas, nama Yudas? Tunjukkan nama Yudas dalam Al-Quran. karena dia manusia yang terkutuk. Tunjukkan nama Yudas dalam Al-Quran, saya tanya. Surah berapa? Nanti ku tanya Abang Kuzuma. Saya tanya, ya tanya si Juma. Juma, kalau kamu mengatakan Yudas yang disalibkan, di mana surah dalam Al-Quran yang menuliskan nama Yudas? Saya baru dengar malam ini ada nama Yudas dalam Al-Quran. Saya baru dengar malam ini, beneran. Ada nama Yudas dalam Al-Quran, betul? Kalau di Al-Quran nggak ada, tapi di Injil. Iya, kenapa kau tahu nama Yudas? Kau tahu nama Yudas dari mana? Di Injil lama. Lah, jangan kau, Injil bukan perjanjian lama. Tuhan Yesus. Injil bukan perjanjian lama. Oh, bukan ya? Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu perjanjian baru. Tadi aku dengar nih, janda. Kamu jawab dulu. Yudas itu di mana dalam Al-Quran? Jawab, bisa nggak kau jawab? Nggak bisa aku. Ya, nggak bisa kau jawab. Berarti kau sudah KO. Kedua, kau jawab dulu. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Aku bukannya untuk. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Jawab. Ayo jawab kalau di bawah. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Jawab. Mungkin udah basi mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Gak bisa jawab lagi. Salah lagi. Ya. Ketiga lagi. Kalau Jawab dia. menurut Kristiani apa tuh Al-Masih? Menurut Al-Masih itu pribadi yang diurapi. Menurut Islam apa? itu kebiasaannya orang bertanya. Iya, kau tanya menurut Kristen, Al-Masih artinya apa? Pribadi yang diurapi. Dan Al-Masih itu berbicara tentang Al-Masih, berbicara tentang Kristus. Kristus datang, dia harus mati, menderita, bangkit, dan naik ke surga. Nah, kenapa Isa mau disebut Al-Masih sementara dia tidak pernah mati? Kenapa Isa mau disebut Al-Masih sementara dia tidak pernah mati, dia tidak pernah bangkit? Jawab. Kok angguk-angguk sih? Ya kan kamu jawab tadi. Ya kau jawab pertanyaan saya. Kenapa Isa mau disebut Al-Masih sementara dia tidak bangkit? Jawabannya. Kenapa Isa mau disebut Al-Masih sementara dia tidak bangkit? Apakah pantas dia menyandang gelar Al-Masih Isamu sementara dia tidak mati dan tidak bangkit dan tidak menggenapkan nubuatan dalam perjanjian lama nabi-nabi? Kalau Yesus mati itu bukan. Wah, turun. Gak bisa diskusi. Ya lagi hancur berantakan kubuat. Halo, selamat malam. Turun. Halo Nurdin, Islam Kristen? Islam. Ya. Sekarang gimana? Apa tujuanmu naik ke atas? Boleh saya jawab? Silakan kau jawab. Kenapa Isa mau disebut Al-Masih? Al-Masih, karena dia Al-Masih adalah mengusap. Mengusap. Di mana dalam Al-Quran Al-Masih adalah mengusap? Jawab. Al-Masih itu artinya Al-Masih Al-Masah. Jawab pertanyaan saya. Di mana dalam surah dalam Al-Quran Al-Masih adalah mengusap? Al-Masih. Surah berapa, ayat berapa? Artinya. Saya tanya surah berapa, ayat berapa? Innamal Masih huwa ibnu Maryam. Iya, itu dikatakan dalam surah berapa? Saya lupa. Lalu untuk apa kita berdiskusi? Kau selalu lupa kalau saya tanya dalil. Jangan kau ketika saya tanya kau bingung. Apanya? Anda bertanya artinya Al-Masih kan? Al-Masih, ya Al-Masih. Ya. Al-Masih artinya mengusap. Mengusap apa? Batu. Saya perlu jelasin kan? Al-Masih artinya mengusap batu atau mengusap apa? Jawab. Ya makanya saya jawab, minta jawab. Mengusap apa? Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit. Jangan lari ke Yesus dulu, jangan lari ke Yesus. Jangan lari ke Yesus, lari ke Al-Quranmu. Al-Masih kau katakan mengusap. Siapa yang mengusap? Mengusap batu atau mengusap apa? Jawab. Ketika Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit dengan cara mengusap. Mengusap apa? Mengusap batu?
Di mana surah dalam Al-Quran berbicara tentang mengusap? Mengusap apa? Yang saya lihat dalam hadis atau Al-Quran hanya mengusap batu. Dulu, ketika orang itu buta, lalu Di mana saya tanya dalam Al-Quran? Bukan kau lari ke Alkitab. Saya tanya Al-Quranmu. saya sudah menjawab. Saya tanya Al-Quranmu, saudara. Saya tidak mau kau bahas Alkitab saya, karena kau tidak tahu tentang Alkitab saya. Saya tanya kau dalam Al-Quranmu, kenapa Isa disebut Al-Masih? Apakah Al-Masih sebuah nama atau gelar? Jawab. Ya, tanya lagi. Kenapa Al-Masih? Al-Masih itu nama atau gelar? Jawab. Al-Masih itu gelar. Nah, di mana dalam Al-Quran Al-Masih itu gelar? Al-Masih itu tanya. Lah, kenapa kau bingung? Al-Masih adalah gelar. Kalau kau bilang gelar, di mana dalam Al-Quran Al-Masih adalah gelar? Bingung kan? Bingung. Bang, sabar bang. Coba abang diam dulu. Coba abang dengar dulu abang. Abang, iya, gak usah ngamuk-ngamuk. Tenang dulu abang. Gak usah ngamuk-ngamuk. Gini saudara. Ya, gak usah ngamuk-ngamuk. Kau diam dulu, ya. Gak usah kau ngamuk-ngamuk. Silakan tanya spasial. Ya, kau gak usah ngamuk-ngamuk. Yang saya tanyakan ke kamu, ya, kamu masih tersesat. Enggak, kamu ada kambing duaku di belakang kebun. Ada kambing duaku di belakang kebun. Saya bukan domba yang tersesat. Mau nggak? Masih jomblo dia, mau nggak? Mau nggak? Karena saya bukan domba yang tersesat. Tersesat. Iya, saya tahu kamu domba yang bingung. Domba itu tidak Sekarang kau jawab pertanyaan saya. Kenapa Al-Masih itu mengusap dengan menyembuhkan dengan cara mengusap. Kenapa untuk membenarkan iman kamu selalu mengambil membenarkan iman kamu harus lari dalam Alkitab? Kenapa nggak tahu? Kamu nggak malu ya? Quran Isa bisa membangkitkan orang. Bisa membangkitkan orang mati. Isamu kenapa tidak bisa disebut Tuhan? Apakah dia bisa membangkitkan orang mati? Karena Isa itu bukan Tuhan. Apakah Isamu pernah mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal? Isa enggak. Saya tanya, Isamu bisa memberikan, pernah nggak Isamu mengatakan aku memberikan hidup yang kekal? Enggak, makanya Isamu bukan Tuhan. Makanya Isamu bukan Tuhan. Memang bukan Tuhan. Isa kami disebut Tuhan karena dia bisa memberikan hidup yang kekal. Dan setiap orang yang percaya kepada Isa tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan Isa ya. Yesus bukan Isa, makanya saya bilang Isamu itu hanya sebatas nabi. Betul. Jadi ketika kami mengatakan Yesus adalah Tuhan, karena Yesus bukan Isa yang hanya nabi. Yesus adalah Tuhan menurut sudut pandang Alkitab. Haleluya. Sekarang Yesus mau gimana? Yesus mengatakan Tuhan. Yesus saya apanya? Bahwa Yesus mau Tuhanmu itu. Yohanes 13:13 Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Benar katamu bahwa aku guru dan Tuhan. Itu menunjukkan Di mana dalam ayat Al-Quran Muhammad bisa
bisa memberikan hidup yang kekal? Jawab. Anda melecehkan Yesus. Jawab pertanyaan saya. Di mana di dalam Al-Quran? Jangan jongor dengan saya ya, jangan jongor. Di mana dalam Al-Quran nabimu atau Muhammad bisa memberikan hidup yang kekal? Ya karena dia manusia, makanya dia tidak bisa diberikan hidup yang kekal. Karena Yesus adalah Tuhan dan berkuasa di bumi dan di surga, sehingga dalam Yohanes 10 ayat 28 dia mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Karena dia Tuhan yang bisa memberikan hidup yang kekal, itu hanya Tuhan. Karena tidak bisa memberikan hidup itu kekal, dia bukan Tuhan. Karena Yesus berkuasa, Matius pasal 28, di bumi dan di surga, karena dia adalah Tuhan. Ya, jelas ya. Buka mikmu. Apalagi? Buka mikmu. Bantu tap layarnya teman-teman, bantu share-nya. 1 orang 2 kali share, 3 share. Buka mikmu. Apalagi? Ya. Ingat ya, Anda sudah melecehkan Yesus. Saya tidak melecehkan Yesus karena memang dia adalah Tuhan. Di mana saya melecehkan Yesus? Bahkan saya mengagungkan dia. Saya menyembah dia. Karena dia adalah ego emi. Aku adalah aku. Anda sudah melecehkan Yesus. Ya? Yesusnya saya beda dengan Yesusnya kamu. Lalu yang Yesus dalam Alkitab berbeda dengan Yesusnya kamu. Iya, memang dia adalah Tuhan. Mana Yesus mengatakan dia? Yohanes 13 ayat 13. Mana? Coba saya tanya kamu dulu, yang bisa memberikan hidup yang kekal itu Allah atau manusia? Tuhannya Yesus. Saya tanya kamu, yang bisa memberikan hidup yang kekal itu adalah Allah atau manusia? Tuhannya Yesus. Saya tanya, yang bisa memberikan hidup yang kekal itu Allah dan manusia? Tuhannya Yesus. Saya tanya kamu, yang bisa memberikan Allah, oke? Allah. Oke, betul Allah? Ya, Oke, ini perkataan Yesus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, kepada mereka, dan mereka tidak pasti akan binasa sampai selama-lamanya. Berarti Yesus adalah Allah. Haleluya, haleluya. Yesus adalah Allah. Karena Yesus punya kuasa memberikan hidup yang kekal. Yesus itu Manusia biasa tidak punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal selain daripada Dia yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Sebab di atas kolong langit ini maupun di bawah bumi tidak ada nama yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Dan kamu silakan turun karena congor. Nah, turun karena congor ya. Saya butuh diskusi yang orang yang cerdas, bukan congor ya. Saya butuh diskusi yang cerdas. Kalau kau congor, saya buat kau kayak ayam sayur di sini. Jadi saya udah pakai mic nih, mic-nya kencang banget ini. Bisa loh saya kencangan. Tes 1 2, mic Juma 1 2 Juma. Udah kencang nih. 1 2, mic Juma 1 2. Halo, selamat malam. Halo Pak, salam. Shalom, Islam Kristen. Islam Kristen. Halo Pak. Halo Pak, salam Pak. Ya, shalom, Islam Kristen. Salam Pak. Iya, salam Pak. Sinyalmu kurang bagus Pak. Maaf. Sinyalmu kurang bagus Bang. Sinyalmu kurang bagus. Dia doubling. Kita kencangkan tap layarnya, kita kencangkan share-nya teman-teman. Bagi yang baru bergabung jangan lupa love orange-nya teman-teman ya. Bagi yang baru bergabung jangan lupa love orange-nya teman-teman ya. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung. Halo, selamat malam Bang Sukis. Selamat malam, congormu. Oh, halo sayangku. Kok congormu kayak itu ya, congor? Halo Sukis, apa kabarmu Sukis? Kita mainin dia dulu. Kamu mau bermain-main denganku? Halo Sukis, kamu sehat? Sukis, sehat gak Sukis? Atau enggak, belum sehat? Sukis, kamu sehat atau belum sehat? Kasih love orange-nya. Pasti belum sehat ya? Saya yakin Sukis belum sehat. Makanya naik-naik langsung ngamuk. Karena Sukis belum sehat.
Kalau naik-naik itu tenang-tenang, berarti Sukis sehat. Karena Sukis tidak sehat, makanya naik-naik ngamuk. Nah itu. Sukis, kamu kena ain ya? Terserah lo ngomong apa. Lo kena ain ya? Terserah lo ngomong apa. Apa sih? Ah, itu dapat cium. Sukis, sehat kamu? Nasis ciuman sama laki-laki. Sukis, kamu sakit apa Sukis? Kamu yang sakit. Sakit jiwa, enggak? Kita mainin dulu teman-teman. Saya lagi biar hiburan ya. Sukis ini hiburan saya nih. Halo Sukis. Kenapa jangan ngopi Sukis? Keluarkan dong kata-kata surgawinya Sukis. Keluarkan dong kata-kata surgawinya. Keluarkan dong kata-kata surgawinya Sukis. Kamu kan penghuni surga Sukis. Ada nggak kata-kata surgawi? Kabur deh. Gitu teman-teman. Kalau dia congor, kita pakai cara seperti itu teman-teman. Mainin dia. Gak usah pening. Gak usah pening teman-teman. Kita tidak usah emosi dengan kayak begitu. Main dia. Pokoknya sampai dia gila sendiri. Sampai dia gila. Kenapa gue ini jahil banget ya? Aduh, Tuhan. Aduh, senang banget gue jahilin orang guys. Serius. Enak banget jahilin orang nih ya. Mana nih? Ada lagi nggak mau dijahilin? Silakan. Biar gue jahilin lo. Serius. Gue jahilin lo ya. Halo, selamat malam. Makasih Kak Freda. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bastian. Islam Kristen? Islam. Bisa buka kameranya? Kau jangan lagi di WC kah? Atau di mana ini? Bagi yang baru bergabung jangan lupa follow forestnya guys ya. Halo. Abang ini saya lihat. Bisa buka kameramu saudara? Bisa buka kameramu? Saya di tempat yang gelap. Oh memang saya tahu kau dalam kegelapan. Makanya kalau kau dalam kegelapan, kau membutuhkan dokter, kau membutuhkan cahaya sehingga kau berada dalam kegelapan. Apa? Bacot, saya tanya. Wow, kata-katamu indah banget. Iya, lo kan bacot. Banyak kata-katamu indah banget, Bastian. Saya tanya, lo kenal lawan Bang Juma nggak? Oh Juma jadi perkedel di sini bang. Pernah Juma datang ke sini, ku jadikan perkedel di sini bener. Gak bisa jawab dia malah gini. Saat aku tanya Juma cuma begini. Nah. Itu menunjukkan ketidaktahuan dia. Saat saya bertanya kepada si Juma hanya begini. Nah, itu menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman si Juma. Buktinya Juma tak paham. Ya, sok tahu soal Alkitab sementara dia tidak pernah sekolah teologi. Sok tahu soal Alkitab tidak pernah sekolah filsafat. Nah itu si Juma. Ya. Si Juma bukan bapak-bapak gereja yang seenak jidat dia mau tafsirkan iman saya. Dia bukan bapak-bapak gereja. Ya, Juma bukan bapak-bapak gereja abad pertama. Bukan. Juma itu bukan bapak-bapak gereja. Bukan Juma yang menuliskan standar pengajaran dari gereja Katolik tentang magisterium dan lain-lain. Bukan Juma. Juma tidak pernah menuliskan membahas tentang katekismus gereja. Tidak pernah. Itu bukan Juma. Paham kan Bastian? Mikmu. Ayo keluarkan congmu. Mik. Buka miknya. Aduh, turun. Udah turun.
Oke, kita naikin lagi, gak apa-apa teman-teman. Kita main-mainin mereka dulu teman-teman. Refresh otak teman-teman, jangan serius terus. Ketawa-ketawa dulu. Ada nggak yang lebih gilo dari ini ya? Halo, Hero Bardi. Halo, Hero. Halo, Hero. Hero. Bentar. Pengumuman untuk pasien selanjutnya yang bernama Hero. Silakan masuk ke ruang tunggu dan berbicara untuk diobati.